fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día vino a la sirena del infierno de los muertos. Y a los cielos que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Mírame la chaqueta. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Y a los cielos que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allá. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Ayu Herlina. Seperti biasa di video hari ini kita bakal bareng-bareng nih untuk nge-review atau ngereaksiin beberapa video-video aneh dari internet yang tertangkap oleh kamera. Dan gue juga bisa bilang beberapa video yang udah gue pilih ini cukup lumayan viral ya di internet, di beberapa platform internet seperti TikTok maupun IG. Dan di sini gue juga pengen lu semua nonton video ini sampai habis karena biar kita sama-sama review nih, apakah video-video ini settingan atau real. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke videonya, kalau lu suka sama video gue dan mau terus mendukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja kita ke videonya. Kelima, pocong terekam CCTV. Video kali ini menurut gue tuh lagi viral banget di TikTok ya. Menurut gue video yang satu ini tuh kenapa bisa viral banget karena penampakan makhluk pocongnya itu tuh sangat jelas terekam di kamera CCTV ya. Jadi tuh di video ini, di dalam video ini kelihatan jelas ada segerombolan orang itu tuh lagi kayak notice CCTV-nya itu ada penampakan pocong yang lagi lewat bener-bener depan kamera, salah satu kamera CCTV gitu, yang dimana ini tuh kayak pocongnya nantangin gitu guys. Disclaimer aja, gue sebenarnya nggak tahu informasi lebih tentang video ini karena emang cuman orang-orang yang lagi notice makhluk penampakan yang ada di CCTV ini doang gitu. Jadi kayak mereka lagi ngobrolin terus kayak lagi nunjuk, oh ini nih makhluknya. Terus di situ gue juga nggak tahu ada event apa karena di situ juga ada properti yang menyerupai kayak setan gitu loh. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Menurut pendapat gue pribadi, ini tuh kayak masih bisa disetting, kayak itu orang, tapi tuh kayak masih bisa diedit gitu loh. Cuman gue nggak paham ini yang ngedit tuh sepro apa. Intinya tuh ini masih bisa diedit sebenarnya. Karena dari tubuh pocongnya itu tuh jelas banget ada di kamera, dan yang paling fake-nya lagi ya, yang paling menurut gue bisa disetting banget tuh muka si pocong ini. Jadi kan muka pocong ini tuh habis jalan dari kanan ke kiri itu dia berhenti di tengah-tengah gitu kan. Terus dia kayak seolah-olah notice ada kamera CCTV di atas dan dia tuh kayak nengok ke kamera CCTV dan kayak nantangin mukanya. Dan setelah dia nengok kamera CCTV terus kayak ya udah dia diam sebentar dan dia jalan lagi. Terus puff, hilang. Menurut gue itu semacam bisa diedit sih karena di situ gue notice-nya ada properti setan juga dan kayaknya tuh ini bisa jadi marketing ya. Seperti yang udah gue jelasin di awal, gue nggak tahu informasi lebih dari video ini karena ya udah di sini cuman video orang lagi nunjuk ke kamera CCTV, ke rekaman CCTV gitu. Jadi gue nggak tahu ini ada event apa, ini di gedung apa gitu, ini rumah sakit atau emang kayak tempat syuting atau gimana, gue nggak paham. Cuman yang jelas untuk pendapat gue pribadi soal ini tuh menurut gue settingan. Kalau menurut kalian gimana? Keempat, sosok serba hitam. Video kali ini terjadi di Bogota, Kolombia, di mana ada salah seorang pria habis kayak pulang nongkrong gitu. Dia pulang sendirian tengah malam dan pria ini tuh notice dia ngedenger suara kayak tangisan perempuan minta tolong juga di salah satu gang yang dimana gang ini tuh dihimpit 2 gedung. Nah, pria ini tuh penasaran tapi dia tuh juga ketakutan karena dia takut kalau dia samperin sumber suara ini itu merupakan penjahat atau mungkin makhluk tak kasat mata. Alhasil si pria ini tuh kayak memanggil satpam yang ada di sekitaran tersebut dan satpam sama pria ini tuh langsung mendekati sumber suara tangisan cewek yang ada di gang kecil tersebut. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día vino a la sirena del infierno de los muertos. Y a los cielos que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Mírame la chaqueta. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Y a los cielos que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allá.
Nah, di sini tuh terdengar jelas ya kalau sumber suaranya tuh bener-bener keras banget di tengah malam yang bener-bener sunyi, sepi, nggak ada suara lagi, kayak suara kendaraan pun udah nggak ada. Di videonya tuh kelihatan jelas ya guys, sosoknya itu bener-bener tertutup dari ujung pala sampai ujung kaki, tertutup kain hitam semua. Dan pria ini sama satpamnya ini tuh kayak perlahan-lahan menjauhi dari sosok ini. FYI aja, masyarakat Kolombia ini masih mempercayai adanya sosok Bruja. Jadi sosok Bruja ini bagi kalian yang belum tahu, Bruja ini tuh kayak orang sesat karena mendalami ilmu hitam. Lalu perawakan dia itu kayak wanita jahat yang dimana dia tuh berpakaian hitam-hitam. Jadi bener-bener perawakannya tuh kagak ada muka, terus ditutup dari mana? Dari kepala sampai kaki itu tuh ditutupi kain warna hitam. Dan konon katanya Bruja ini tuh bakal keliaran tengah malam yang dimana dia tuh kayak mencari tumbal. Dan katanya kalau kita ketemu sosok Bruja itu tuh ada dua kemungkinan, entah kita kabur melarikan diri dari si sosok Bruja ini, atau yang kedua kita bawa massa terus bener-bener tangkep rame-rame si Bruja ini. Nah seperti di video yang satu ini tuh kayak kelihatan ada sosok hitam-hitam, tapi tuh di sana ada masa yang rame-rame tuh pengen nangkepin sosok ini. Menurut pendapat kalian dari video-video yang tadi udah kita saksiin, apakah itu benar-benar sosok Bruja yang dimana manusia dengan ilmu hitam yang tinggi sedang mencari tumbal tengah malam, atau itu memang penjahat aja, penjahat yang sedang nakut-nakutin atau iseng, atau itu adalah sosok makhluk tak kasat mata? Ketiga, sekte sesat. Siapa yang di sini pernah tersesat sampai ke tengah hutan gara-gara Google Maps? Menurut gue di video kali ini tuh lumayan seremin karena ada salah seorang couple ya, orang yang pacaran, cewek dan cowok itu tuh sedang kayak pengen ke suatu tempat, tapi mereka ini tuh disesatin sama Google Maps. Alhasil mereka ini benar-benar tersesat di tengah hutan yang dimana nggak ada pencahayaan apapun, kanan kiri gelap, dan mereka ini tuh notice mereka ini gak sendirian. Di saat mereka lagi sesat-sesatnya di tengah hutan, mereka ini notice mereka ini gak sendirian karena mereka melihat ada segerombolan orang memakai kayak kostum-kostum gitu, dan mereka ini melingkari sebuah api unggun gitu. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Nah, di sini tuh kelihatan jelas banget kalau ada sekitar 5 orangan lebih itu tuh sedang melingkari api unggun yang cukup besar, dan mereka ini tuh pada bertopeng dan berjubah gitu, dengan jubah yang warnanya itu kayak warna merah, ada hitamnya juga. Menurut pendapat gue pribadi, ritualnya itu tuh hampir-hampir mirip sama kelompok Majusi. Majusi ini kalau kalian yang belum tahu ya, Majusi ini adalah kelompok penganut agama Zoroastrianisme yang dimana mereka tuh percaya kalau api itu merupakan sumber sumber penyembahan perantara gitu untuk penyembahan kepada Tuhan. Cuman di sini gue belum bisa memastikan kalau kelompok yang ada di video ini tuh merupakan kelompok Majusi atau kelompok sekte penyembah setan lainnya.
Dan menurut gua kalau ini merupakan sekte setan ya, ini tuh pastinya ada tumbalnya gitu loh guys. Jadi yang gua lihat ya, yang gua cari tahu juga di laman-laman web gitu, itu tuh sekte setan itu pastinya ada tumbal di dalam acara ritualnya. Kalau menurut pendapat kalian pribadi, ini merupakan sekte sesat atau kelompok majusi, atau ini merupakan settingan temannya si orang yang lagi tersesat ini? Kedua, hantu Jepang. Di video kali ini terdapat pria Jepang yang dimana dia ini tuh udah tinggal sendiri, jadi dia udah nggak tinggal bareng sama orang tuanya lagi. Namun pria ini tuh ternyata sering digangguin sama sosok yang dimana tuh apa ya, kayak perempuan gitu yang menangis di rumahnya sendiri. Nah mungkin tuh di sini pria ini udah ngerasa nggak nyaman dan akhirnya mengeluarkan HP untuk ngerekam situasi yang ada di rumahnya, karena kebetulan emang di rumahnya ini tuh lagi kedengeran suara si cewek ini tuh menangis. Cuman di saat pria ini tuh sedang merekam situasi yang ada di rumahnya ini, kalian gak bakal percaya pria ini nemuin sosok apa. Di videonya tuh kelihatan jelas kalau pria ini tuh langsung dikejutkan sama seorang cewek yang berambut panjang acak-acakan dan kayak pakai baju warna putih juga, sedang merangkak ke arah pria ini. Setelah gue perhatikan sosok perempuan hantu Jepang ini tuh agak mengingatkan gue sama sosok yang bernama Onryo, dimana Onryo ini tuh merupakan hantu Jepang arwah gentayangan gitu. Dan yang gue baca-baca, sosok ini tuh bisa ngelukain manusia, bahkan bisa menghabisi nyawa manusia guys. Dengan catatan manusianya ini tuh punya kaitan sama arwahnya dia. Jadi kayak misalkan manusianya ini merupakan orang yang telah menghabisi nyawa si sosok ini. Nah dia tuh kayak sosok arwah gentayangan yang balas dendam gitu, bakal ngehabisin manusianya ini. Nah kalau menurut gue pribadi, untuk video yang satu ini itu tuh kayak masih bisa disetting, entah itu bisa jadi temennya untuk biar videonya viral, jadi dia dibikin perawakannya benar-benar menyerupai hantu Jepang. Terus ya udah pas dia ngeringik merintih, nangis kesakitan gitu, minta tolong dengan bahasa Jepang. Lalu si kameramennya ini ngambil kamera terus ngevideoin, terus ya udah dia acting dengan layaknya hantu Jepang gitu. Karena nggak ada video lanjutan atau informasi lebih lanjut dari video yang ini, kayak cuman dia disamperin sama sosok wanita terus ya udah hilang aja gitu videonya. Jadi kayak di stop aja gitu videonya sampai di situ. Kita nggak tahu pria ini tuh cabut lari keluar atau pindah rumah atau gimana, atau sosok ini pas disamperin lagi udah nggak ada, itu kita nggak tahu. Jadi menurut gue pribadi ini merupakan video yang bisa disetting. Gimana menurut kalian? Pertama, gedung terbengkalai. Di video kali ini terdapat seseorang pria yang sedang uji nyali di salah satu gedung yang terbengkalai yang sudah lama tidak terpakai. Seperti yang kita tahu, biasanya kalau gedung-gedung kosong, rumah kosong, itu pasti ada penunggunya atau penghuninya karena udah lama nggak ditempatin, udah lama nggak dibersihin. Sudah pastinya gedung itu tuh tidak terawat, kotor, dan pastinya itu menyebabkan tempat itu sebagai sarang makhluk goib. Nah, di saat pria ini tuh sedang eksplor gedung terbengkalai tersebut, dia ini malah disambut sama penunggu yang ada di gedung ini. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Di videonya tuh kelihatan jelas banget kalau ini tuh merupakan sosok perempuan yang dimana tuh dia notice ada pria ini tuh sedang menghampirinya, dan dia kayak ngintip dari salah satu ruangan yang ada di gedung itu, dan yaudah cuman kayak ngintip terus
gone, puff, hilang. Nah, karena pria ini juga menurut gue nyalinya besar banget, dia tuh udah sempet nyari-nyari wanita ini yang tadi habis ngintip tuh kemana, tapi ya udah pas dicari udah nggak ada lagi. Dan sosoknya ini tuh merupakan kayak sosok Mbak Kun yang biasanya ya seperti template Mbak Kun pada umumnya, rambut terurai, panjang, warna hitam, terus muka geradakan, terus pastinya dia pakai baju putih panjang. Ya kalau untuk pendapat gue pribadi tentang video yang satu ini tuh bisa disetting karena ya perawakannya bisa pakai topeng, bisa di make upin, rambut bisa pakai wig atau bisa rambut sendiri diacak-acakin. Terus jubah putih juga bisa pakai daster, kayak apa ya, maksudnya hal-hal kayak gini tuh masih bisa disetting karena emang jelas banget gitu perawakannya orang cewek ngintip gitu. Ya karena sekarang sosial media juga makin berkembang, terus orang-orang ya nggak menutup kemungkinan pengen terkenal juga videonya, pengen rame videonya, ya dia mungkin bakal kasih effort lebih untuk biar videonya tuh rame. Bisa jadi di situ itu merupakan temennya atau kakaknya atau saudaranya yang cosplay jadi Mbak Kun, itu kemungkinan besar banget guys. Tapi balik lagi menurut pendapat kalian gimana? Karena di sini kita reviewnya bareng-bareng, gue juga pengen ngedengerin komentar atau ulasan dari kalian, review dari kalian. Tulis aja di kolom komentar. Oke, itu tadi dia guys beberapa video-video yang udah gue ambil nih dari internet untuk kita review bareng-bareng. Gimana menurut kalian sama beberapa video yang udah tadi kita sempat saksiin? Apakah itu real ataukah itu settingan? Ya seperti biasa ya, karena gue orangnya tidak percaya akan hal-hal yang seperti itu dan gue juga belum pernah melihat ya seumur hidup gue. Jadi gue bisa pastikan kalau yang penampakan jelas banget di depan kamera itu kayak ya ini masih bisa disetting. Ya tapi karena kita reviewnya di sini bareng-bareng, jadi gue juga pengen dengerin pendapat dari kalian itu gimana. Jadi tulis aja di kolom komentar. Bagi kalian yang punya indera keenam juga nih, bisa banget untuk kayak kasih tahu tentang apa yang kalian lihat yang emang gak ada di kamera. Oke, mungkin segitu aja untuk video hari ini. Gue juga pengen ingetin ke kalian yang punya pengalaman horor pribadi untuk sharing ke gue. Bisa kirim foto maupun videonya juga, kirim ke sosial media gue yang ada di bawah ini. Atau kalian juga mau kirim ke email gue yang ada di deskripsi. Gue mohon maaf kalau terdapat kesalahan dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gue Ayu Herlina, see you in the next video.